Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayah bisa hadir di tempat ini. Kemudian kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena atas beliaulah kita bisa dari lembah kegelapan menuju puncak kemuliaan. Baik, kita kembali hari ini di bulan Ramadan, dibuka puasa hari ke-6. Kembali lagi kita di Kampung Ramadan SMP Muhammadiyah Boarding School Rapang. Dan setiap harinya kita mengupload di YouTube Edu Merdeka. Jadi kepada Bapak dan Ibu guru atau ya para hadirin bisa di like, komen, dan subscribe. Hanya di YouTube Edu Merdeka. Ada juga YouTube kami yang satunya yaitu Karya Nyata. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, seperti biasa hari-hari sebelumnya, sebelum kita memasuki waktu berbuka puasa, ada baiknya kita mendengarkan kultum. Dan untuk hari ini kultum kita akan dibawakan oleh Ustadz Muhammad Idrus SPD GR MPD. Kepada beliau waktu dan tempat saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa bi ni'mati tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman maddudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah in kuntum ta'lamun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wa hujjul bait wa saumi Ramadan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati Direktur Muhammadiyah Boarding School, Kepala UPT SMP Muhammadiyah, pimpinan Pondok Pesantren Muhammadiyah Boarding School yang sama-sama kita hormati dan sempat hadir pada kesempatan sore hari ini, rekan-rekan dari senior dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, senior dari Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Sidin Rapang, serta hadirin dan hadirat sekalian
yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala serta bersalawat kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah merintis satu jalan kewajiban disyariatkannya puasa pertama ketika beliau pertama dan tahun kedua setelah hijrah ke Madinah. Jadi syariat ajaran Islam tentang kewajiban berpuasa itu dengan dasar Al-Quran, hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma para ulama itu sudah disepakati bahwa prinsip-prinsip hukum di dalam melaksanakan ibadah puasa itu ada berbagai macam keringanan dan kemudahan serta toleransi. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disyariatkan tentang puasa ini yaitu tahun kedua setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah pada 1444 tahun yang lalu. Jadi kalau kita melihat kewajiban disyariatkannya puasa ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalankan ibadah puasa itu selama hidupnya hanya 9 tahun. 8 tahun Rasulullah itu menjalankan ibadah puasa, itu jumlah puasa dalam 1 bulan hanya 29 hari. Hanya 1 tahun saja itu Rasulullah berpuasa 30 hari. Selainnya hanya 28 hari. Nah kalau kita berhitung-hitung yang kita sudah umur 50-an, sudah berapa tahun kita menjalankan ibadah puasa. Selanjutnya, dalam prinsip-prinsip di dalam menjalankan kewajiban kita tentang ibadah puasa ini, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 184. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu untuk berpuasa sebagaimana diwajibkan pada umat-umat terdahulu agar supaya kamu bertakwa. Jadi prinsip kewajiban berpuasa ini kalau kita menganalisa dari makna yang terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat ketiga ini, bahwa kewajiban berpuasa yang diturunkan kepada kita untuk dijalankan adalah salah satu bentuk kepatutan untuk mewujudkan janji kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena sesungguhnya kita lahir di dunia ini itu membawa sebuah janji yang harus kita tunaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Dan salah satu wujud daripada janji kita ini, dan puasa itu salah satu bentuk perwujudan untuk melaksanakan kepatutan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk menjalankan berbagai macam ujian-ujian kita kepada Allah, yaitu salah satu tujuan puasa adalah untuk mencapai derajat takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya di dalam ayat tersebut dilanjutkan, ayaman ma'dudat, selama beberapa hari. Faman kana minkum maridon aw ala safarin fa'iddatum min ayamin ukhar. Barang siapa ada di antara kamu yang sakit dan berada di dalam suatu perjalanan atau safar, maka puasa kita pada saat itu boleh ada kemudahan, boleh ada keringanan, diganti pada hari-hari yang lain di bulan suci Ramadan. Makna yang tersirat dalam ayat ini itu menandakan bahwa
bagaimanapun prinsip dalam ajaran agama kita itu sebuah kewajiban, tetapi ada keringanan yang Allah berikan kepada orang-orang yang memenuhi unsur tertentu. Kalau kita dalam keadaan sakit atau ke dalam perjalanan tidak mampu untuk menjalankan ibadah puasa, maka ada solusi, ada jalan keluar yang Allah berikan kepada kita untuk tidak berpuasa, tetapi dengan catatan harus diganti pada hari-hari yang lain. Itu salah satu prinsip dalam ajaran agama. Ada keringanan, ada kemudahan, dan ada toleransi. Ya. Kalau tidak bisa berpuasa dengan unsur tertentu, ada halangan tertentu, bisa dengan mengqada pada saat hari yang lain di luar bulan suci Ramadan. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Kalau dalam keadaan memaksa-maksa, misalnya seorang buruh kasar tidak bisa tidak bekerja dengan profesinya, ya kalau dia tidak bekerja dengan profesinya itu dalam bulan suci Ramadan, maka kehidupan rumah tangganya tidak bisa terpenuhi. Maka ini ada solusi, silakan berfidyah. Atau dalam keadaan misalnya seorang petani yang kebetulan pada saat itu bertepatan dengan bulan Ramadan dan tidak bisa ditunda, dalam kondisi yang sangat terpaksa harus meninggalkan puasa karena berat untuk menjalankan puasa. Maka prinsip-prinsip dalam kewajiban kita berpuasa di sini itu bisa diganti dengan syarat atau solusi yang telah diajarkan dalam ajaran agama kita. Boleh kita tidak berpuasa, tetapi dengan catatan harus dengan cara mengganti fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Itu. Ya. Jadi pada prinsipnya di dalam menjalankan syariat ajaran agama kita ini ada kemudahan, ada keringanan yang Allah berikan. Sebab kenapa? Allah tahu persis apa kebutuhan manusia, bagaimana kemampuan manusia. Karena itu Allah akan memberikan keringanan-keringanan, kemudahan-kemudahan, serta toleransi yang bisa dilakukan oleh hamba-hambanya apabila mengalami usur-usur seperti apa yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah itu ayat 183 sampai dengan 184. Kemudian prinsip hukum yang selanjutnya di dalam Al-Quran tadi, dasar yang menjadi syariat kita di dalam menjalankan ibadah puasa. Ya. Salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita sebutkan tadi dari Abdullah ibnu Umar, bunyal Islam ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'is zakah wa hijjul bait man istata'a ilaihi sabila wa shaumi Ramadan. Hadis ini memberikan isyarat bahwa salah satu hukum yang mewajibkan kita untuk berpuasa dan merupakan salah satu syarat untuk menjadi seorang muslim, yaitu menjalankan ibadah puasa. Dan itu terletak pada rukun Islam yang kelima, wa shaumi Ramadan. Ya, kadangkala kita mendapatkan satu teks hadis itu puasa berada pada rukun Islam yang keempat. Tapi di sini hukum dari Abdullah ibnu Umar, dia berada pada rukun Islam yang kelima. Kenapa? Karena puasa dengan ibadah-ibadah yang lainnya itu mempunyai perbedaan yang sangat prinsip menurut Allah yang dijelaskan beberapa hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab kenapa? Pernyataan kalimat pengakuan kita bahwa tidak ada ilah yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan menyatakan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, itu adalah salah satu bentuk ucapan ikrar yang menjadi persyarat untuk menjadi seorang muslim. Kemudian wa iqamis shalah. Salat itu kan dilihat oleh siapa saja yang bisa melihat kita. Menunaikan zakat bisa dilihat oleh orang. Melaksanakan ibadah haji semua bisa dilihat orang, tapi puasa tidak ada yang bisa melihat kalau kita berpuasa dan tidak berpuasa. Bahkan bisa orang melakukan suatu penipuan. Contohnya misalnya ada anak-anak yang berwudu, dia berkumur-kumur 3 kali, tapi hanya 2 kali yang dikasih keluar, ditelan 1 kali. Itu kan tidak ada yang bisa tahu seperti itu. Artinya puasa ini betul-betul itu diberikan perhatian khusus oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan-amalan hambaku, semua itu adalah untuk dia, kecuali puasa adalah untuk saya, dan saya akan menghisapnya sendiri. Itulah salah satu bentuk keistimewaan daripada ibadah puasa,
yang menjadi kewajiban bagi kita. Mungkin salah satu contoh kenapa itu puasa ditempatkan pada rukun Islam yang kelima berdasarkan hadis ini. Kemudian hadis-hadis selanjutnya yang menjadi dasar di dalam penetapan hukum puasa menjadi wajib, ya seperti itu tadi. Sumu liru'uyatihi wa abtiru liru'uyatihi. Berpuasalah ketika kamu melihat bulan dan berbukalah ketika kamu melihat bulan. Ini salah satu metode untuk dilakukan umat Islam menetapkan tentang jadwal masuknya puasa. Di sini ada beberapa hal yang bisa menjadi kaidah perbedaan, karena Al-Quran juga menjelaskan dalam surah Yunus itu, huwallazi ja'ala syamsa diya wal qamara nura wa qaddarahu manasila hatta, ya. Allah itu senantiasa dia menjadikan menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya. Jadi di sini ada perbedaan bahwa Al-Quran menyatakan bahwa matahari itu bersinar dan bulan bercahaya. Ada perbedaan. Jadi tidak boleh disamakan antara sinar matahari dengan cahaya matahari. Dan menentukan tempat-tempat terbitnya sebagai bentuk untuk mengetahui perhitungan bulan dan waktu dalam setiap perjalanan atau peredaran perhitungan bulan, perhitungan waktu. Jadi sebenarnya antara ruqyah atau istilahnya itu melihat bulan atau dengan istilah hisab adalah perhitungan, sebenarnya tidak ada masalah di sini. Yang ada permasalahan adalah cara penafsiran oleh para ulama kita. Memang pada saat Rasulullah SAW yang dipakai pada waktu itu belum terlalu banyak orang mengetahui bagaimana ilmu falak, sehingga yang dipakai di situ adalah ruqyah, istilahnya atau relay pacenga. Ia panawak dia tentukan tasik dia tanggal 1 bulan Hijriah pada saat itu kalau orang melihat apakah ada hilal di atas ufuk. Ya. Nah, antara ruqyah dengan hilal sebenarnya tidak ada perbedaan dalam ajaran agama, karena sama-sama itu adalah hukum Islam yang dipakai untuk menentukan syarat wajib masuknya bulan Ramadan dan saat masuknya bulan Syawal sebagai tanda untuk berbuka, berhenti dalam menjalankan ibadah puasa. Hanya saja sekarang ini yang perlu kita kritisi, ada institusi yang namanya BRIN, Badan Riset Inovasi Nasional, yang diketuai oleh Thomas Jamaluddin, yang terdiri dari 4 menteri agama, Mabims, ya, Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura, yang membuat kriteria yang justru bisa berpotensi memecah persatuan umat. Kalau dulu antara katakanlah kita di Muhammadiyah dengan NU biasanya hanya terjadi perselisihan antara 2 derajat. Nah sekarang dinaikkan itu kriteria menjadi 4 derajat. Jadi jelas bahwa pasti tidak akan bisa menjadi ada persamaan untuk toleransi di sini. Karena persyaratan untuk menandakan bahwa sudah masuk 1 Ramadan itu semakin tinggi, 4 derajat, itu aturannya BRIN dari Mabims. Mabims itu adalah Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Itu. Jadi sebenarnya tidak ada masalah di situ seandainya di antara kita umat Islam bekerja sama dengan pemerintah untuk menetapkan itu. Jadi tidak ada masalah antara ruqyah dengan hisab. Bersamaan itu, hanya perbedaan penafsiran kita di dalam menetapkan itu. Sehingga kadangkala itu menjadi perselisihan. Apalagi sekarang ini sudah pasti bahwa untuk yang menggunakan metode hisab itu hanya 29. Dan yang lebih lucu sekarang, yang menggunakan ruqyah, kenapa dia sudah berani menentukan 30 hari. Nah padahal dia belum melihat itu nanti bulan. Berarti sama dengan juga menggunakan metode hisab. Itulah rancunya. Ya, di satu sisi banyak hal-hal yang bisa menjadi perbedaan, padahal sesungguhnya tidak masuk di logika. Masa dia sudah menentukan 30 hari ke depan puasa, padahal dia belum tahu itu bagaimana nanti, apakah dia bisa melihat bulan atau tidak. Ini. Selanjutnya, pada prinsipnya bahwa kewajiban kita berpuasa adalah salah satu bentuk kepatutan yang Allah berikan kepada kita untuk menguji
dalam hidup dan kehidupan kita ini yang disertai dengan berbagai macam amalan-amalan ibadah, terutama di bulan suci Ramadan ini, semuanya itu mengarah hanya untuk menguji hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Contoh kita bisa lihat firman Allah di dalam surah Al-Insan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna khalaqnal insana min nutfatin amsajin nabtali faja'alnahu sami'an basira." Ini adalah proses kejadian manusia secara biologis. Sungguh Allah menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur. Tujuan utamanya adalah untuk melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Faja'alnahu sami'an basira. Sehingga kita diberikan alat untuk mendengar, yang namanya telinga, diberikan mata untuk melihat, untuk mendengarkan dan melihat ayat-ayat Allah yang ada diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk tertulis atau ayat-ayat kauliyah, dan juga untuk mendengarkan dan melihat ayat-ayat Allah yang terucap, ayat-ayat kauniyah. Inilah yang menjadi dasar. Jadi sesungguhnya semua bentuk peribadatan kita kepada Allah tidak ada yang lain kecuali hanya untuk Allah menguji kita, menguji kepatutan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Apakah ada di antara kita konsisten dan istiqamah terhadap ajaran agama yang disyariatkan di dalam ajaran agama kita, yaitu Islam. Karena kita lahir di dunia ini sudah membawa janji. Makanya kalau ada orang yang mati sebelum dia lahir, itu sudah dia tidak mau menjalankan perintah Allah itu, makanya mati memami. Tapi kita ini yang sudah hidup itu membawa janji. Inilah janji yang akan kita lakukan semua. Satu saja tujuan daripada janji kita kepada Allah adalah untuk mencapai derajat takwa, adalah derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling tinggi takwanya. Dan ujian hidup kita tidak ada yang lain adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, inilah yang dapat kita sampaikan pada kesempatan sore hari ini dalam rangkaian acara Kampung Ramadan SMP Muhammadiyah bersama dengan Muhammadiyah Boarding School dengan tema Tingkatkan Spirit Ramadan, menguatkan iman dan kreativitas anak di era milenial dan digitalisasi saat ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Nun wal kalami wa mayasturun. Billahi fi sabilillah fastabiqul khairat. Nasru minallahi wa fathum qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu dia tadi kultum dari Ustadz Muhammad Idrus SPD GR MPD. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadiran kakak, bapak, dan ibu serta Ananda yang saya sayangi. Semoga hari ini ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk hari ini lebih dan kurangnya dimaafkan. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.